Selamat pagi siswa-siswa pembelajar yang hebat. Apa kabar? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir di kelas IPPD, Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik. Bersama saya, Ibu Maria Dita Lilian Marantina. Agenda hari ini, tanggal 7 September 2021, kita akan memulai kelas Google Meet. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengamati video pembelajaran, membaca handout, flyer, e-book tentang COVID-19 dan LKPD, serta lembar penilaian sikap antar teman yang sudah saya share di Google Classroom. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan Dek Gracia untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. amin. Silakan siswa kelas 12B yang keren, Ibu akan mengecek kehadiran kalian di Google Meet ini. Ada Laila. Mempesona, aku mempesona. Kalian adalah siswa kelas 12B yang selalu mempesona di setiap kreativitas yang kalian buat di pelajaran IPPD ini, terutama hari ini dengan pokok bahasan COVID-19. Bagaimana, apakah posisi kalian sudah sesuai dengan pedoman K3LH yang sudah Ibu sampaikan ini? Ya. Baik, sebelum kalian masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran kita hari ini, Ibu ajak untuk ice breaking yuk. Ya, ini adalah sulap tebak angka. Ibu akan bisa mengetahui berapa sih angka yang dapat atau angka yang kalian hasilkan di akhir. Pilih dan pikirkan satu angka dari 1 sampai 10. Tara, hasilnya kalian semua adalah 5. Betul tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Siswa-siswa yang hebat, sekarang kita masuk ke bagian apersepsi. Ya, dari gambar ini, apa saja yang dapat kalian lihat dan amati, dan mengapa hal ini terjadi? Dari gambar ada gambar virus COVID-19 dan gambar segerombolan orang-orang. Dan mengapa hal ini terjadi? Karena pada gambar di atas, adanya segerombolan orang yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak yang mengakibatkan virus tersebut akan menyerang orang. Ya, untuk itulah kita di hari ini berada di kelas IPPD online dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar 3.14. Menerapkan pemeriksaan penyakit infeksi dan penyakit menular, dan 4.14 melakukan pemeriksaan penyakit infeksi dan penyakit menular, yaitu setelah mengamati PPT, video pembelajaran, mengerjakan LKPD, dan diskusi presentasi, peserta didik dapat menganalisis pengertian COVID-19, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri pada klien COVID-19, jenis pemeriksaan COVID-19, melaksanakan penanganan COVID-19 berupa pembuatan edukasi digital dengan memasukkan konsep COVID-19 yang dikomunikasikan melalui media sosial atau media cetak dengan tepat, cermat, dan disiplin. Siswa-siswa hebat yang Ibu banggakan, ini adalah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Fase 1 Reflection, Fase 2 Research, Fase 3 Discovery, Fase 4 Application, dan Fase 5 Communication. Perlu saya komunikasikan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, ada penilaian keterampilan dengan menggunakan lembar penilaian proyek, penilaian sikap dengan menggunakan lembar penilaian antar teman kelompok atau peer assessment, dan penilaian pengetahuan dengan soal pilihan ganda di luar jam pelajaran ini yang akan saya sampaikan melalui Google Form. Oke guys, langkah pertama di pembelajaran kita hari ini adalah fase 1 Reflection. Di kegiatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk masuk ke dalam konteks masalah dan melakukan penyelidikan atau investigasi, agar kalian bersama kelompok dapat menghubungkan antara apa yang kalian ketahui dengan apa yang perlu dipelajari tentang COVID-19. Baik, Bu. Mohon izin kami akan membentuk kelompok, Bu. Ya, good idea. Silakan. Saya mengingatkan kembali mengenai lembar penilaian sikap atau peer assessment untuk melihat keaktifan masing-masing siswa dalam kelompok. Di mana lembar penilaian ini sudah saya share ya melalui Google Classroom bersama dengan PPT yang ada rekaman suara saya seperti ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian COVID-19.
COVID-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Siap Bu, kami kemarin sudah mengamati semua materi yang Ibu sampaikan di Google Classroom termasuk LKPD Bu. Di LKPD halaman 2, saya dan teman-teman juga sudah mengamati tentang artikel pandemi COVID-19 belum usai. Wah, bagus sekali. Baik, selanjutnya agar saya tahu respon kalian tentang pertanyaan saya tadi, yuk Ibu ajak untuk masuk di Mentimeter. Pertanyaan pertama, setelah menganalisa konsep COVID-19, menurut kalian mengapa COVID-19 belum usai? Ya, silakan yuk. Ya, oke, saya sudah mendapatkan jawaban. Keren banget kalian menjawab karena masyarakat banyak tidak mematuhi prokes. Oke, karena masyarakat tidak patuh terhadap prokes. Oke, banyak orang tidak pakai masker. Good. Wah, keren banget ya hasil analisa kalian tentang mengapa COVID-19 belum usai dan hal yang menjadi masalah pokok penanganannya. Lalu, apakah kalian sudah menemukan masalah utama dari COVID-19 ini? Menurut kami, masalah utama COVID-19 ini sebenarnya adalah penanganannya yang belum maksimal, Bu, sehingga pandemi ini belum juga selesai, Bu. Wah, kritis sekali pendapat yang disampaikan oleh Kristi. Nah, selanjutnya, menurut kalian, konsep atau teori apa sih yang harus kalian miliki terkait penanganan COVID-19 ini? Menurut kelompok kami, konsep tentang pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri, jenis pemeriksaan, dan penanganan COVID-19, Bu. Wah, keren! Kalian bersama kelompok sudah pandai mengambil keputusan tentang pilihan konsep yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Nah, konsep itulah yang akan kalian gunakan untuk kegiatan hari ini, yaitu tugas proyek untuk praktek penanganan COVID-19 berupa pembuatan edukasi digital dengan memasukkan konsep COVID-19 yang sudah disampaikan oleh Villa tadi ya. Dan nanti akan dikomunikasikan melalui media sosial atau media cetak. Siap Bu. Ya. Oke. Ya, siswa-siswa yang berbahagia, kita masuk fase 2, yaitu research. Ya, di fase ini silahkan kalian mencari sumber informasi mengenai konsep COVID-19 yang sudah kalian pilih tadi. Alhamdulillah teman-teman, di buku Bahan Ajar COVID dan PPT dari Ibu Dita, saya menemukan tentang pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, dan pencegahan COVID-19. Kalau aku menemukan info tentang penanganan COVID dari buku Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19. Oke, good. Semua info itu bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah. Bagaimana bila rancangan pemecahan masalah terhadap COVID-19 berupa edukasi tentang pentingnya isoma? Ide bagus Fitri, namun saya juga ada usulan bagaimana bila tentang pembuatan edukasi digital kepada masyarakat tentang menjaga pola hidup sehat di era pandemi COVID-19. Nanti bisa kita buat dalam bentuk brosur, materinya bisa tentang pengertian, manfaat, apa yang menunjukkan pola hidup sehat. Ya, saya setuju dengan ide Laila. Kegiatan pola hidup sehat itu misalnya memperbanyak asupan makanan sehat dan bergizi. Bila perlu, konsumsi vitamin, istirahat cukup, dan... Wah, semua itu adalah ide kreatif. Nah, pendampingan yang bisa saya berikan atas dua pilihan ide kalian itu tadi adalah coba pikirkan rencana pemecahan masalah mana yang sesuai dengan tingkat pendidikan kalian yang masih SMK. Perlu saya informasikan bahwa anak SMK hanya boleh memberikan edukasi di ranah promotif dan preventif saja. Baik Bu, kalau begitu sebaiknya kami mengambil tentang pola hidup sehat karena itu termasuk tindakan promotif. Ya, saya setuju karena kalau kita ambil tentang isoman itu sudah masuk ranah kuratif karena klien sudah dinyatakan positif COVID-19 dan sedang dalam masa pengobatan. Ya,
Mantap, itu benar sekali. Dan saya melihat kalian sudah mengambil keputusan dengan tepat mengenai pemecahan masalah terhadap COVID-19 berupa mengambil materi edukasi promotif yaitu tentang pola hidup sehat. Oke. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Ya. Yuk, sekarang kita cari literasi tentang itu semua. Misalnya ini, saya sudah menemukan referensi dari sumber internet nih, dari dinkes.bantul.kapgo.id tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat selama masa pandemi. Kita bisa mengambil hal-hal yang penting dari sumber ini dan sumber lain yang teman-teman temukan. Good job. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase 3, yaitu fase discovery. Di fase ini, kalian akan membuat rancangan tugas proyek dalam bentuk proposal mini. Sudah kita sepakati bahwa pemecahan masalah COVID-19, terutama pencegahannya adalah dengan disinfektan ruangan. Nah, bagaimana jika judul proyek kita adalah edukasi digital mengenai pencegahan COVID-19 dengan menerapkan disinfektan ruangan? Saya juga setuju. Wah, mantap. Kelompok ini sudah menentukan judul dan tujuan proyek. Ya, selanjutnya kegiatan kedua di fase discovery ini adalah silakan berdiskusi bersama kelompok untuk merencanakan pilihan alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam pembuatan proyek. Alat dan bahan handphone, penggunaan diskusi editing dan produk video jumlahnya 6, laptop, editing PPT, 3, aplikasi CapCut, KineMaster. Saya setuju. Oh ya, bagaimana bila kita masukkan juga bahan berupa video yang pernah kita buat di kelas 10 dulu tentang pembuatan cairan disinfektan? Oke, setuju. Good, kelompok sudah mendiskusikan tentang alat dan bahan dalam pembuatan proyek. Oh ya, perlu saya tekankan bahwa dalam pembuatan proyek, kalian harus memproyeksikan aspek STEAM ke dalam produk kalian. Kegiatan selanjutnya adalah mengkomunikasikan semua rencana atau ide terkait cara kerja pembuatan produk yang dipilih dari setiap anggota kelompok dan tuliskan di LKPD halaman 7 nomor 3 dan buatlah diagram cara kerjanya dengan menuliskannya pada LKPD halaman 8 nomor soal 4 ini ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, gimana teman-teman enaknya cara kerja bikin produknya? Memilih gambar yang sesuai. Lalu editing video. Ya, bagaimana semua kelompok? Apakah sudah selesai menyusun proposal mini? Alhamdulillah, sudah, Bu. Baik siswa-siswa yang tangguh dan yang Ibu banggakan, sekarang kalian masuk ke fase 4, application. Di fase ini, kalian akan mengerjakan tugas proyek bersama teman kelompok berdasarkan rancangan proposal mini yang telah kalian buat dengan menekankan aspek STEAM. Oke, sambil membuat produk, saya ingatkan untuk mendokumentasikan proses pembuatan produk secara detail dengan mengisi LKPD halaman 9 bagian A ini ya. Mohon izin Bu Dita, kami kelompok sudah melewati langkah kerja yaitu 1. Literasi materi, 2. Pembuatan skenario, 3. Melakukan rekaman suara, dan 4. Sudah melakukan pemilihan gambar. Nah, selanjutnya ada perwakilan kelompok kami mohon izin untuk men-share screen pembuatannya, editing pembuatan. Wah, keren. Ya, silahkan deh. Pada proses ini memilih gambar, lalu pengetikan sesuai dengan yang ada di skenario. Setelah itu mencocokkan dengan suaranya. Lalu memberikan stiker agar lebih menarik. Ya, saat ini saya sedang proses editing gambar. Bagaimana, Alvina? Apakah gambarnya sudah ada? Sudah ada ini, tapi masalahnya saat mau saya unduh diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, untuk masalah itu pilih gambar yang gratis aja, Dek. Misalnya di Free Pick, pilih gambar yang gratis dan free copyright atau bebas ini ya, bebas hak cipta gitu ya. Baik, saya coba, Bu. Oke, semangat ya.
Terima kasih Bu. Nah, ini sudah saya coba dan berhasil. Ayo kita lanjutkan ke tahap berikutnya teman-teman. Tahap berikutnya memberi tulisan pengetahuan singkat tentang COVID-19 yang didapatkan dari mengerjakan LKPD halaman 2-6 sebagai aspek S dalam STEAM yang sudah Ibu Dita jelaskan. Selanjutnya produksi video selesai. Wow, keren! Kalian sudah selesai semua. Sekarang saatnya untuk uji coba produk. Langkah pertama, buatlah tabel pengamatan kalian sendiri terhadap hasil produk yang sudah dibuat. Lalu tuliskan di LKPD halaman 10 dan ketik juga di Google Form. Setelah itu, ya, langkah kedua adalah kirimkan produk digital dan link Google Form yang berisi tentang hal yang diamati dari produk kalian ke WA Grup Tim Penilai Uji Coba Produk SMK Kesehatan Bakti Wiata Kediri. Ini adalah tabel pengamatan yang kelompok kami buat, Bu. Wah, bagus sekali ya. Coba dibaca. Di sini pada desain, kami ingin mengamati apakah desain, warna, dan tata letak pada letak objek pada poster menarik. Poster mampu menarik perhatian pembaca maupun keunikan produk. Wah, mantap banget. Sudah kirim produk dan link Google Form-nya ke Bu Dita. Mohon bantuannya Bu untuk meneruskan ke WhatsApp grup penilai uji coba produk. Wah, keren. Wait, saya cek dulu ya. Oke, sudah benar. Segera saya teruskan ya. Ya, puji Tuhan, anak-anak yang hebat, setelah kalian mendapatkan respon di Google Form yang sudah kalian buat, langkah ketiga adalah silahkan tulis di LKPD halaman 11. Mengenai soal nomor 2 ini ya, berdasarkan data yang sudah kalian dapatkan dari tim penilai uji coba produk, silakan disajikan dalam bentuk grafik ataupun diagram. Ya, taruh sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah buatlah kesimpulan dari hasil uji coba produk kalian. Terakhir, yang keempat, buatlah berita acara uji coba produk yang sudah kalian lakukan dengan tim uji coba produk tadi ya. Kami kelompok 5 sudah menyelesaikan LKPD halaman 11. Oke, coba ya, tunjukkan ya. Bentuk diagram ya, kelompok 5 ya lah. Iya, Bu. Wow, bagus sekali kerjasama kelompok yang kalian lakukan. Bagaimana kelompok lain, apakah juga sudah selesai? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Puji Tuhan, kalian luar biasa. Oke, selanjutnya silahkan bersama kelompok kalian buat laporan hasil uji coba produk sesuai dengan format di LKPD halaman 12 ini ya. Dibuat dalam bentuk PowerPoint yang keren ya nak ya. Siap, Bu. Siap. Baiklah, siswa-siswa hebat yang selalu mempesona, sekarang tibalah waktunya untuk mempresentasikan hasil produk kalian. Ya, karena kalian sekarang sudah masuk di fase 5 communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini teman-teman dan Bu Dita, ini adalah hasil praktikum dan pembahasan produk kamu. PowerPoint yang dibuat sangat menarik dan desain yang sangat unik. Mohon izinkan saya untuk bertanya. Dalam brosur terdapat kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat. Laki-laki disarankan mengonsumsi serat sebanyak 28 sampai 37 gram per hari dan perempuan sebanyak 27 sampai 32 gram per hari. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa atau tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan akan serat perharinya? Selain itu, bagaimana cara mengedukasi masyarakat tersebut tentang hal yang harus dilakukan agar terpenuhi kebutuhan tersebut? Oh ya, seberapa pentingnya sih kebutuhan gizi bagi pola hidup sehat kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Vila. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok. Baik Bu Dita, mohon izin Bu untuk menjawab pertanyaan dari Vila.
Terima kasih Vila atas 3 pertanyaan yang diberikan. Kami akan menjawab berdasarkan buku atau sumber internet yang kami baca dari hellosehat.com. Pertama, agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan makanan akan serat perharinya, yaitu dengan cara memberi saran agar masyarakat 1. Makan sayur dan buah yang mengandung serat, contohnya seperti pisang, wortel, serta kembang kol. Yang kedua, makan snack yang mengandung kedelai. Yang ketiga, makan biji-bijian yang mengandung serat serta diselingi dengan meminum suplemen. Dan selanjutnya kedua, mengenai pentingnya kecukupan gizi untuk pola hidup sehat. Ya, pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Benar sekali, kecukupan gizi penting agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular. Jawaban berikutnya tentang cara mengedukasi masyarakat agar terpenuhi gizinya adalah dengan mengarahkan masyarakat agar memiliki pola makan dengan menu gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Ya, itulah feedback yang dapat kami berikan kepada Vila. Bagaimana bisa diterima penjelasan yang kami berikan? Alhamdulillah sudah dapat saya terima dengan baik. Terima kasih kelompok 5 atas penjelasan yang diberikan. Wow, mantap! Diskusi yang kalian lakukan keren banget. Ya, baik, Ibu akan memberikan penguatan pembelajaran terkait hasil diskusi, terlebih tentang pola hidup sehat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menganalisis pencegahan COVID-19 dengan cermat. Berbicara tentang gizi, perlu diperhatikan pula bahwa sejak dari memilih, mengolah, dan menyajikan makanan bergizi haruslah menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan ya. Oke, mengingat COVID-19 ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang penularannya melalui droplet atau percikan ludah dari yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Ya, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang kemungkinan terkena cipratan ludah dari penderita COVID-19 juga bisa loh menularkan COVID-19 ini. Ya, seperti sudah kita ketahui, COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan, memakai masker, ya, dan menjaga jarak. Ya, selain itu juga membatasi mobilitas dan mencegah kerumunan, gitu ya nak ya. Terima kasih Bu Tita, kami jadi semakin dapat menganalisa tentang COVID-19. Oke, terima kasih kembali. Baiklah, siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita telah sampai di bagian penutupan kelas ini. Sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Coba komunikasikan di Google Meet ini tentang apa sih yang kalian pelajari hari ini? Hari ini kami belajar tentang menganalisis pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri pada klien COVID-19, dan jenis pemeriksaan COVID-19, serta pelaksanaan penanganan COVID-19 bersama kelompok dengan membuat edukasi digital, Bu. Ya, selanjutnya apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini, yang paling saya sukai adalah saya di dalam kelompok dengan bimbingan yang diberikan Berita dapat belajar bagaimana berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, serta inovatif dalam menciptakan sebuah karya. Selanjutnya, apa sih yang belum kalian pahami? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Oke, puji Tuhan kalian sudah melakukan refleksi pembelajaran bersama. Nah, sekarang mari kita ambil kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini ya. Setelah pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat dihadapi bersama. Dan dengan salah satu penanganannya adalah memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan media promosi kesehatan berupa digital, seperti yang sudah disebutkan.
Ya, benar sekali, Dek. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini, kalian bersama kelompok telah membuat proyek keren tentang penanganan COVID-19 berupa produk media edukasi digital. Ya, Ibu bangga dengan kalian semua. Ya, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk siswa-siswa hebat yang termasuk dalam kategori penilaian amat baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan di sepanjang pembelajaran IPPD bab ini, yaitu ada Kristi, Vila, Yunita, Fitri, Sulfa, Laila, dan Iren. Pertahankan ya prestasi kalian ini. Siap, Bu. Oke, selamat dan sukses juga untuk siswa-siswa hebat yang termasuk dalam penilaian kategori baik, yaitu ada Meris, Tiara, Kusnur, Serli, Septika, dan Gracia. Ya, tingkatkan ya prestasi kalian. Ya, selamat dan sukses juga tetap Ibu sampaikan untuk siswa-siswa hebat yang sementara masih masuk dalam kategori penilaian cukup. Ada Aruni, Julia, Risa, dan Noviani. Semangat teman-teman. Oke. Ya. Baik, saya mengingatkan pula bahwa di luar jam pembelajaran IPPD ini masih ada penilaian pengetahuan berupa mengerjakan soal di Google Form. Saya yakin kalian pasti akan mengerjakan dengan baik. Dan ingat, nilai KKM MAPEL ini adalah 80. Bagi kalian yang sudah mencapai nilai 80 nanti ya akan masuk ke materi pengayaan berupa pemberian penyuluhan tentang COVID-19. Sedangkan bagi kalian yang masih belum mencapai nilai KKM, maka dapat mengikuti program remedial tentang konsep dasar ilmu penyakit dan penunjang diagnostik COVID-19. Baik, Bu. Baiklah siswa-siswa pembelajar yang hebat, saya senang membersamai kalian hari ini di kelas online IPPD Selasa tanggal 7 September 2021 dengan materi praktikum pembuatan media edukasi digital sebagai penanganan COVID-19. Baiklah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk semua siswa yang keren dan aktif dalam pembelajaran IPPD hari ini. Tetap semangat ya dalam menempuh pendidikan di masa pandemi. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Next see you, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jumat 10 September 2021 dengan agenda upload produk hasil karya kalian ke masyarakat melalui media sosial ataupun media cetak. Dan ingat untuk tetap jaga kesehatan ya, serta lakukan protokol kesehatan dengan benar. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Selamat siang.